الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dari pagi hari ini Allah melakukan kita bersama-sama menyampaikan kewajiban sholat subuh berjamaah di masjid sholat malam. Wajah selalu mengajar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini akan termasuk umat Rasulullah SAW bersama Bapak yang berjamaah pada hari ini kembali kita melaksanakan kajian kemarin kita lebih ya karena atas dengan kegiatan maulid. Jadi misalkan alhamdulillah pada kesempatan ini akan datang kami melaksanakan insyaallah pada kesempatan ini kajian ini akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mu'ad yang berada di tengah kita. Insyaallah terkait materi atau tema temanya spesial dan karena mengangkat isu terkini yang saat ini kita sama-sama dihadirkan karena teman-teman perlu kita ketahui apa itu sebenarnya terkait Palestina. Karena kita coba akan membahas mengenai sejarah Palestina. Karena Palestina ini juga salah satu bagian sejarah umat manusia. Karena mudah-mudahan ketika kita mengetahui sejarah ini, bahkan kalau kita lihat, kalau kita menjadi pemerintah, Palestina ini bukan saja sudah isu agama, tapi sudah isu penjajahan. Mungkin mudah-mudahan kita sedikit mengupas sejarah yang Palestina dan juga bahkan isu-isu yang beredar ya mungkin bisa mengupas. Baik, kita selalu berpanjang kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah, Rabb yang berikan kita limpahan nikmat di pagi hari ini, terutama nikmat bisa diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Ada banyak penyakit yang sering kita baca dan kita ketahui bersama. Tapi ada penyakit yang justru harus lebih diwaspadai oleh kita, dan obatnya
hanya salah satunya dengan melaksanakan sholat subuh dan isya berjamaah. Rasulullah bersabda bahwa yang namanya nifak itu penyakit hati, nama lain dari munafik, itu akan hilang dengan cara senantiasa kita lazimkan untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Dan penyakit nifak ini sangat berbahaya. Salam dan salam mari kita limpahkan pada putusana kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berpesan juga pada kita semuanya bahwa ayatul munafik, ciri dari orang yang memiliki penyakit nifak atau munafik, ada 3. Kalau dia berjanji, dia dusta. Kalau dia kemudian berkata, dia tidak. Kalau dia diberi amanah, dia ingkar. Ditambah lagi kalau di dalam Al-Quran selain yang 3 tadi, dia soddun an sabilillah. Kalau ada orang ingin datang ke masjid, DKM melaksanakan kegiatan yang baik gitu ya, itu ada saja yang ingin mencegahnya. Nah, itu tanda di dalam hatinya itu ada penyakit nifak atau munafik. Dan di dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang yang punya penyakit nifak nanti di nerakanya itu ditaruh di keraknya, di paling bawahnya. Nauzubillah min dzalik. Salawat dan salam mari kita juga curahkan pada keluarga Rasulullah, pada sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan pada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada isu, bukan menjadi isu lagi, di 2 pekan ini kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, khususnya yang ada di Gaza ya, itu dibombardir luar biasa ya. Korbannya nyaris mencapai 3.000 dan sebagiannya anak-anak. Jumlah luka-lukanya sudah mencapai 6.000 ya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Bapak Ibu semuanya, dulu waktu saya sekitar tahun 2000-an, kalau ada berita tentang Palestina itu mungkin umat Islam itu menguasai, dan pasti umat Islam itu akan pro dengan Palestina. Tapi hari ini kalau kita lihat di medsos, di timeline Twitter segala macam, bahkan kemarin kita saksikan di televisi, orang sudah tidak malu lagi untuk menghujat para pejuang Palestina. Sudah pro dengan Zionisme ya, dan menyebarkan subhat-subhat yang kalau ini tidak diketahui oleh kita dan kita bingung menjawabnya, ini jadi insiden yang buruk buat kita. Sehingga perlulah kiranya kemudian kita memahami duduk perkara dan sejarah terkait dengan siapa sih pemilik asli tanah Palestina, yang hari ini dikatakan oleh salah satu yang pro dengan Zionis bahwa tanah itu memang tanahnya Israel, tanahnya Bani Israel ya. Sehingga wajar kalau mereka itu merebutnya kembali. Seorang penyair dan ulama dari Pakistan, Muhammad Iqbal, itu pernah membuat sebuah puisi. Dia berkata bahwa jika orang-orang Eropa mengatakan bahwa tanah Palestina adalah buminya Israel, maka tolong kembalikan Andalusia yang ada di Spanyol dulu, Pak. Karena itu adalah bumi kami di zaman dahulu. Maka isu ini harus bisa kita jawab.
Wabil khusus kita yang biasa aktif di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, agaknya memang sebuah suratan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah meletakkan sebuah ayat yang biasa dibacakan oleh kita saat kita memperingati Isra dan Mi'raj. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, yang sekelilingnya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita Bapak Ibu dulu itu menerima perintah salat 5 waktu ya, saat Nabi sudah hijrah di Madinah di tahun pertamanya. Itu langsung saat kemudian saat masih di Mekah ya, itu Rasulullah kemudian di Isra dan Mi'rajkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menerima salat 5 waktu. Dan Masjidil Aqsa hari ini letaknya tidak pernah berubah. Itu di bumi Palestina yang dikenal dengan bumi Syam zaman dahulu. Karena terjadi penjajahan zaman dulu, bumi Syam itu dulu dikuasai oleh Turki Utsmani. Tapi karena Turki Utsmani dulu kalah di Perang Dunia Kedua, maka kekuasaannya dicaplok, dibagi-bagi. Palestina dikasih ke Inggris, Jordania dikasih ke Inggris, ya. Lebanon dikasih ke Prancis, ya. Sehingga tidak ada bumi Syam lagi. Padahal bumi Syam itu nanti, Pak, ini akan menjadi saksi akan munculnya tentara-tentara Allah yang akan memerangi Dajjal nanti. Dan seluruh manusia nanti akan berkumpul di bumi Syam di akhir zaman nanti. Nah, jadi Pak, mengapa kita harus memperhatikan Palestina, bumi Syam? Karena di sana ada Masjidil Aqsa. Ya. Tempat Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan. Menerima salat 5 waktu. Kemudian Masjidil Aqsa, ketika Rasulullah ditanya masjid mana yang pertama kali dibangun, maka Rasulullah mengatakan Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Siapa yang membangunnya? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam At-Tabari mengatakan bahwa yang pertama kali membangun adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang masyhur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim membangun Masjidil Haram, 40 tahun berikutnya Nabi Ibrahim membangun Masjidil Aqsa. Dan semua Nabi Allah yang jumlahnya ratusan, semua Rasul ratusan ribu, yang semua Rasul jumlahnya ratusan, itu semuanya pernah berkunjung ke Masjidil Aqsa. Ya. Dan Rasulullah berkata bahwa barang siapa yang sholat di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 sholat di kampungnya sendiri. Barang siapa sholat di masjidku, dia setara dengan sholat 1000 kali di kampungnya. Dan barang siapa sholat di Masjidil Aqsa, dia setara dengan 500 di hadis yang lain, atau 100 kali sholat seperti di kampung. Kita sholat di Turki tidak ada, Pak. Sholat di Turki sama, satu di sini satu. Sholat di Pakistan sini satu, sana satu. Tapi sholat di ketiga masjid tadi itu nilainya berlipat-lipat. Dan di hadis yang lain Rasulullah berkata juga bahwa seorang muslim sebelum mengunjungi daerah yang lain, maka rihlahnya ketiga tempat ini. Kalau kita punya harta, diberikan kelapangan rizki,
Ya, maka yang pertama kali kita kunjungi bukan ke Korea dulu, Pak. Anak-anak sekarang ke Korea, minimal ke Singapura. Ya. Bahkan sekarang ada umroh paketnya habis ke Mekah, Madinah, ke Korea, Pak. Itu nggak ada nyambungan sama sekali itu, Pak. Ya. Tapi memang anak-anak sekarang begitu. Ya. Maka kalau kita punya rezeki, yang pertama kali kita kunjungi Mekah, Madinah. Baru kemudian Masjidil Aqsa. Baru setelah itu boleh kita kunjungi kemana? Kita mau kunjungi ke Amerika, kemana, segala macam, silakan. Fantasyiru fil ard. Tapi Rasulullah mengatakan nih, minimal nih, 3 nih. Kalau kita diberi rezeki, diberi umur, 3 ini yang menjadi target kita. Ya. Dan hari ini Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh penjajah Zionis. Dan dari sini kita harus mampu, Pak, menjawab. Jika dikatakan sebenarnya Palestina itu tanahnya siapa, harus bisa kita jawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan di dalam sejarah bahwa ada satu bangsa yang pertama kali tinggal di Palestina setelah banjir Nabi Nuh menghancurkan dan menghapuskan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Yang tinggal itu hanya Nabi Nuh berserta 80 orang saja di kapal. Dan anak keturunan Nabi Nuh ada 3, Sam, Ham, dan Yafis. Ya. Dari sini, dari Sam itu lahir keturunan Asia. Ham lahir keturunan Afrika. Yafis lahir keturunan kuret merah. Dari sana menyebar, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Maka yang mendiami tanah Palestina itu salah satunya anak cucu Nabi Nuh yang namanya Kan'an. Jadi Kan'an ini yang pertama kali mendiami tanah Palestina. Dan Kan'an ini memiliki beberapa suku besar. Yang pertama suku Amalikoh. Yang paling besar suku Yakobus. Suku Amalikoh ini, Pak, ini yang kalau kita belajar sirah Nabi, pertama kali kesyirikan ya hadir di Mekah itu dikarenakan ada seorang tokoh dari Mekah datang ke Syam bertemu dengan suku Amalikoh yang mereka menyembah berhala. Ini kalau perang tidak pernah kalah. Melawan satu kampung cukup dikirim 1 orang saja. Hebat dia. Jago bertarung, badannya pun besar-besar. Dia. Tapi juga ada suku Amori. Suku Amori ini berasal dari Irak. Nabi Ibrahim berasal dari Irak. Dari Ur. Suatu ketika Nabi Ibrahim itu berhadapan dengan raja Irak pada saat itu, raja Irak pada saat itu, yang namanya Nimrud dalam liturgi agama Nasrani. Dalam agama Islam disebut Namrud. Dibakarlah Nabi Ibrahim, selamat, kemudian Nabi Ibrahim mengungsi ke tanah Mesir, kemudian mengusir lagi ke tanah Palestina. Nah, suku Amori ini muncul dari daratan Mesopotamia antara Irak dan Iran. Dia menyerang Raja Namrud, meruntuhkan kerajaan Raja Namrud dan menguasainya. Tapi kekeringan kemudian muncul, mereka mencari tanah yang paling baik. Mereka berjalan, akhirnya tinggal di tanah Palestina. Dan menjadi suku-suku awal hidup bersama suku Kan'an di sana, diterima dengan baik. Jadi yang tinggal di sana pertama suku Kan'an. Yang suku-suku kecilnya Kan'an itu terdiri dari suku Yakobus, sekali lagi Amalikoh, Amori. Muncul juga suku yang namanya suku Filistin yang tinggal di pesisir laut.
Dan saat Nabi Ibrahim itu diusir, Nabi Ibrahim tinggal di Palestina, tepatnya di Hebron. Dan Nabi Ibrahim diterima oleh seorang raja, dakwah Nabi Ibrahim diterima di sana. Raja Kan'an pada saat itu namanya Malikus Siddiqi. Agamanya tauhid. Seperti agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Di sana Nabi Ibrahim membina Masjidil Aqsa. Menurut Imam Tabrani, karena banjir Nabi Nuh, maka hancurlah fondasi yang dibangun oleh Nabi Adam. Ka'bah hancur, maka ditugaskan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Hancur Masjidil Aqsa, maka dilihat fondasinya masih ada, maka Nabi Ibrahim membangun kembali Masjidil Aqsa. Nabi Ibrahim, Pak, punya istri namanya Siti Sarah. Lama tak kunjung punya anak. Saat di Mesir, Siti Sarah itu diculik sama Raja Mesir, tapi setiap kali Raja Mesir itu ingin mencolek Siti Sarah, maka Raja Mesir itu lumpuh. 3 kali dia ingin menyentuh, lumpuh. Ingin menyentuh, lumpuh. Ya. Menyentuh pertama, lumpuh. Dia bilang, wah nih kamu tukang sihir ya, katanya. Tolong doakan. Tolong sembuhkan saya. Minta tolong pada Allah. Mau sentuh lagi, lumpuh lagi. Didoakan lagi sama Siti Sarah. Sampai 3 kali dikatakan, kalau engkau sembuhkan aku untuk ketiga kalinya, saya akan berikan harta saya yang paling berharga. Maka disembuhkan atas izin Allah. Siti Sarah berdoa, diberikan harta yang paling berharga. Itu anak yang namanya Siti Hajar. Siti Hajar itu anak raja, Pak. Makanya saat Rasulullah itu mengutus sahabatnya untuk kemudian menyebarkan Islam ke Mesir, Rasulullah mengatakan, hati-hati dengan orang Mesir, berlaku lemah lembutlah, karena di sana adalah keluarga kita. Karena Siti Hajar kemudian hijrah bersama Nabi Ismail, tinggal di Mekah. Yang menggali sumur Zam-Zam, Siti Hajar bersama Nabi Ismail. Kata Rasul, dia saudara kita. Orang-orang Mesir itu saudara kita. Kita nggak boleh cemburu nih, Pak. Nggak ada sebutin Indonesia. Iya, Indonesia sebelah mana nih, Ustaz? Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Siti Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim atas izin Siti Sarah. Siti Sarah sudah 90 tahun tidak belum hamil. Sudah tua. Iya. Selesai Nabi Ibrahim kemudian menaruh Siti Hajar di Mekah. Tiba-tiba malaikat datang mengabarkan bahwa istrimu Sarah sedang hamil. Dan lahir dari Siti Sarah nanti seorang nabi juga, Pak. Yang namanya Nabi Ishak. Ishak berasal dari kata dohaqa, yang artinya tertawa, Pak. Saat dapat kabar bahwa Siti Sarah hamil, Siti Sarah itu tertawa. Aduh, aku wanita tua, sudah 90 tahun, bagaimana bisa hamil? Kalau Allah sudah berkata kun, fayakun. Nabi Ibrahim di dalam sejarah memiliki 3 istri, satu lagi namanya Qaturah. Dari Siti Hajar lahir keturunan Bani Ismail, ujungnya Nabi Muhammad lahir. Dari Nabi Ishak lahir banyak nabi sampai ditutup Nabi Isa. Dari Qaturah ini tidak ada nabi, tapi lahir keturunan Bani Jawi. Entah Jawinya itu orang Jawa atau mana, Pak ya. Iya. Tapi disebutkan bahwa Qaturah itu melahirkan Bani Jawi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim itu aslinya orang Irak, pindah ke Palestina, tinggal di Palestina. Bukan suku asli atau penduduk asli Palestina. Tapi kalau Siti Hajar dan Nabi Ismail diletakkan di tanah yang tidak berpenghuni sama sekali, maka dia bisa dikatakan dialah yang menempati pertama kali Mekah dan Mekah saja.
Meninggal Nabi Ibrahim. Nabi Ishak tinggal di Palestina. Lahir keturunannya yang namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub lahir 12 keturunan. Salah satu keturunan Nabi Yakub yang menjadi nabi ada 2. Yang pertama Nabi Yusuf, yang masih menjadi perdebatan para ulama, Nabi Bunyamin. Nabi Yakub Pak sama seperti nabi yang lain, saleh dan memiliki julukan. Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya. Dia. Nabi Musa disebut Kalimullah. Nabi Yakub disebut Israel. Hamba Allah artinya. Maka karena julukan Nabi Yakub Israel, anak-anaknya berarti Bani Israel. Dan kita tahu Pak ceritanya. Kita tahu ceritanya. Bahwa Nabi Yusuf di kemudian hari dikhianati oleh kakak-kakaknya. Dibuang dia. Diambil oleh orang yang menjual budak. Dijual ke seorang raja yang ada di Mesir. Di sana dia mengabdi. Terkena fitnah. Sampai kemudian menjadi raja. Menikah dengan Zulaikha. Saat dia menjadi raja, ada kekeringan di kampungnya. Datang kakak-kakaknya minta pertolongan pada Raja Mesir. Yang pada saat itu, ketahuan bahwa ternyata itu kakak-kakaknya yang meminta kepada Yusuf. Dia panggil Bunyamin, adiknya yang paling kecil. Kamu tahu siapa saya? Saya adalah Yusuf, kakakmu. Sampaikan pada ayah kita, ini baju saya. Maka menangislah Nabi Yakub, karena Nabi Yakub tidak berangkat ikut ke Mesir, tetap tinggal di sana. Yang ikut ke Mesir semuanya adalah kakak-kakaknya. Ratusan tahun Bani Israel itu menjadi warga yang setara dengan penduduk Mesir. Sampai muncul Ramses kedua di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Bani Israel itu Pak, itu dihinakan menjadi warga kelas 2, dijadikan budak. Ya, jadi budak. Nabi Musa yang keturunan Bani Israel juga dipungut oleh Firaun, tinggal di dalam istana, dia melihat. Kasihan sekali itu orang-orang Bani Israel. Maka dia melawan bapak angkatnya sendiri. Firaun itu bapak angkatnya Nabi Musa, Pak. Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya yang menerima istrinya yang namanya Asia. Tinggal lama di sana. Tinggal lama di sana. Dari sini kita tahu bahwa Bani Israel pernah tinggal di Mesir. Tapi kita tahu ujungnya. Akhirnya Nabi Musa dan Bani Israel dikejar-kejar oleh Firaun. Jar Firaun. Tiba di tepian Laut Merah. Diusirlah. Saat di ujung Laut Merah, maka Nabi Allah Musa bingung gimana caranya. Kemudian dapat wahyu, idrib bi asaqal bahar. Pukul laut itu dengan tongkatmu. Gak tahu Nabi Musa Pak kalau bakal belah. Pokoknya pukul saja. Pukul. Terbelah itu lautan. Karena tongkatnya. Tongkatnya hilang Pak. Sekarang. Tapi katanya kayu untuk membuat tongkat Nabi Musa itu ada. Masih ada pohonnya. Kalau ada orang yang pulang umroh biasanya bawa cincinnya tuh Pak. Nah, ini cincin dari kayu untuk membuat tongkat Nabi Musa. Terus efeknya apa gitu? Saya suka nanya tuh. Efeknya apa? Ini dulu tongkat Nabi Musa dibuat dari kayu ini. Jadi udah mulai orang Indonesia tuh Pak, begitu Pak. Syiriknya mulai langsung Pak. Dia. Jadi kasih cincin saya bilang, ya saya terima saja, tapi saya nggak pakai.
Iya. Nabi Musa akhirnya selamat. Nabi Musa punya kakak namanya Nabi Harun. Dia lisannya fasih sekali. Nabi Musa punya murid, Pak, beberapa. Salah satu muridnya namanya Samiri. Itu murid, Pak, Samiri. Saat sudah selamat dari kejaran Firaun, orang Bani Israil itu kelaparan dan kehausan. Maka Nabi Musa berdoa, didatangkan makanan dari langit, dipukul. Kata Allah, idrib bi asaqal bahar tadi, sekarang idrib bi asaqal hajar. Pukul batu-batu itu tuh, ada 12 batu dipukul oleh Nabi Musa. Keluar 12 mata air. Dari 12 mata air ini masing-masing keturunan Bani Israel dari Nabi Yakub itu dapat satu mata air. Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina, Watin, Wazaitun, Waturisin, demi buah tin, demi buah zaitun, dan demi Bukit Tursina. Kata Nabi Musa, wahai kakakku Harun, aku dipanggil oleh Allah untuk menuju Bukit San. Maka kita baca tuh di surat Al-A'la, dia ayat terakhir, suhufi Ibrahim wa Musa. Kata Nabi Musa itu dipanggil untuk menerima suhuf. Iya. Jadi Nabi Musa, Pak, dapat dua, Pak. Dapat Taurat, dapat suhuf. Rasulullah mengatakan bahwa Allah menurunkan 100 suhuf kepada 6 nabi. Kepada Nabi Idris 50 suhuf, kepada Nabi ini 20 suhuf, pada Nabi Musa sekian suhuf. Ya. Tapi Allah hanya menurunkan Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran saja sebagai kitab. Selesai menerima suhuf, isinya 10, Pak. The Ten Commandment. Tidak boleh menyekutukan Allah. Tidak boleh jahat pada orang tua, durhaka. Tidak boleh jahat pada tetangga. Tidak boleh membunuh. Tidak boleh zina, berjudi, merampok. Ada 10, saya nggak hafal. Tapi ketika kemudian Nabi Musa pulang 40 hari di sana, 2 hari untuk perjalanan, ditemukan bahwa umatnya sudah berubah. Yang tadi yang menyembah Allah menjadi menyembah sapi, Pak. Makanya hari ini ada satu negara yang mensupport sekali itu, Zionis itu. Negara yang menyembah sapi, Pak. Orang muslim yang tinggal di sana tidak bisa, Pak, kurban dengan sapi, kurbannya dengan kambing. Kalau ketahuan orang muslim di sana itu nyembelih sapi, itu sudah dibakar hidup-hidup, Pak. Tapi lucu, itu negara yang hari ini menyembah sapi itu, Pak, itu jadi negara pengekspor daging sapi terbesar di dunia. Ini kan lucu tuh, Pak. Sapinya itu main kemana-mana, Pak Haji. Main ke mall segala macam, nggak boleh itu diapa-apain. Tapi seluruh dunia tahu kalau negara itu pengekspor daging sapi terbesar di dunia. Diam-diam diculik-culikin kali sapinya tuh, Pak ya. Culik, sembelih, dijual segala macam. Dan dia itu mendukung sekali itu. Pro sekali dengan Zionis Israel. Dan Samiri ini, Pak, ternyata intelijennya Firaun. Firaun itu punya 2 kekuatan besar, satu militer, satu lagi tukang sihir. Makanya patung-patung yang dibuat Samiri itu seperti mistis, Pak. Bisa bersuara, bisa bernyanyi. Ya. Dan Samiri ini, Pak, namanya sama dengan Nabi Musa. Lalu saat di tengah-tengah orang Bani Israel yang lemah imannya, Musa yang benar itu saya, bukan Musa yang itu Musa bin Imran, yang benar Musa saya, katanya. Padahal itu murid Nabi Musa. Jadi kalau bicara tentang
intelijen segala macam, orang yang menyusup dari zaman dulu sudah ada, Pak. Ya seperti itu, Pak. Ini Nabi Musa, Pak. Akhirnya Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa itu mendapat perintah dari Allah untuk masuk ke tanah yang dijanjikan, untuk mereka tinggal di Palestina di sana. Tapi saat dia tahu bahwa kita akan masuk ke Palestina, di sana ada suku Amalikoh yang tadi saya bilang, Pak, jago perang, orang yang besar-besar. Maka apa kata Bani Israel? Musa, peranglah engkau bersama Tuhanmu. Kami duduk-duduk saja di sini. Kurang ajar tuh, Pak. Akhirnya Allah hukum Bani Israel itu. Mereka berputar-putar mau ke sana, nggak pernah nyampe, putar aja di sana, di padang teh namanya. Sekarang masih ada padangnya. Nggak ketemu-ketemu itu. 40 tahun Nabi Musa dan Nabi Harun membina di sana. Nabi Harun meninggal dunia. Tahun berikutnya Nabi Musa meninggal dunia. Jadi, Pak, sekarang kita tahu, Pak, Bani Israel itu kita tahu bahwa mereka tidak memiliki kampung, Pak. Tidak memiliki kampung. Jadi gitu, Pak. Menjelang Nabi Musa meninggal dunia, Allah mengutus malaikat Israel datang dalam bentuk laki-laki, ujuk-ujuk ingin menyambut nyawa Nabi Musa, itu ditempeleng sama Nabi Musa, Pak. Copot matanya, Pak. Itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Malaikat Israel lapor ke Allah, saya ditempeleng sama Nabi Musa. Maka matanya dibenarkan lagi oleh Allah, bilang kekasihnya ingin menjemputnya. Datang lagi. Oh, kamu lagi katanya. Iya, aku dapat perintah bahwa kekasihmu ingin kau pulang. Oh, bilang kalau begitu, Mah. Iya. Kalau begitu nanti cabut nyawa saya di satu lemparan batu di tanah yang dijanjikan itu. Di Nabi Musa, Pak, itu dikuburkan, Pak, di satu lemparan batu, Pak, di dekat tanah Palestina. Rasulullah mengatakan, kalau saya sempat datang ke bumi Syam, saya akan beritahu di mana kuburan Nabi Musa. Dia di tanah yang pasir yang berwarna merah, batunya pun berwarna merah. Jadi Rasulullah belum pernah datang ke Syam, Pak, kecuali saat Isra dan Mi'raj saja. Dia tidak pernah. Maka Bani Israel tidak memiliki nabi, Pak. Sampai kemudian Allah mengangkat muridnya Nabi Musa yang namanya Yusha bin Nun. Kita ingat di surat Al-Kahfi, Nabi Musa ditanya oleh malaikat. Dia ditanya oleh seseorang, siapa orang yang paling hebat pengetahuannya saat ini? Nabi Musa mengatakan, saya. Dia, saya. Jawaban Nabi Musa tidak salah, karena orang yang diberi kitab pada saat itu adalah orang yang paling luas pengetahuannya. Ya. Tapi kemudian Allah menguji Nabi Musa, dia untuk mencari Nabi Khidir. Nah, di dalam perjalanan itu, Pak, Nabi Musa dalam mencari Nabi Khidir itu ditemani muridnya yang namanya Yusha bin Nun. Maka Yusha bin Nun itu menemani Bani Israel setelah Nabi Harun dan Nabi Musa itu meninggal dunia. Nah, Nabi Yusha bin Nun itu, Pak, dalam liturgi agama Nasrani disebut Yosef. Nabi Yosef, Pak. Dia salah satu mukjizatnya menahan matahari, Pak. Memberhentikan waktu, mukjizatnya. Dan Nabi Yusha mengatakan, kita akan masuk ke bumi itu, Palestina itu. Kata umatnya, tapi di sana ada orang yang besar-besar. Pemimpin dan rajanya pun besar. Namanya Jalut, Pak. Tenang, nanti Allah akan memilihkan di antara kalian pemimpin. Pemimpinnya, kirinya dia setinggi tongkat ini. Tongkatnya Nabi
Musa, Pak, dipegang oleh muridnya. Nah, ini dia nih pemimpinnya. Namanya Tolut, Pak. Nah, Tolut nanti akan memiliki komandan perang, Pak, yang masih muda, yang namanya Daud. Maka akhirnya berperang, Pak, di hari Jumat melawan tentaranya Jalut. Perang, Pak. Udah mau maghrib, Pak. Hari sucinya Bani Israel itu adalah hari Sabtu. Tidak boleh melakukan aktivitas apapun, dagang nggak boleh, bertani nggak boleh, nelayan tidak boleh, hanya zikir saja, ibadah saja. Nabi Musa kemudian mengatakan, ya Allah, ini sebentar lagi menang, tapi udah mau maghrib ini. Maka Nabi Musa berdoa pada Allah, ya Allah, tolong hentikan matahari ini, tahan waktu ini, ditahan, Pak. Ini tuh lama sekali. Akhirnya bangsa Amalikah Jalut itu kalah. Sehingga Bani Israel masuk ke tanah Palestina. Hidup bersama suku-suku yang ada di sana, Pak. Jadi bukan suku yang di sana diusir, bukan, Pak. Nabi Musa, Tolut akhirnya memimpin mereka tinggal di sana. Kemudian Nabi Daud di sana membangun kerajaan. Nabi Daud memiliki anak namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman membuat masjid di Masjidil Aqsa, Pak. Dan berdoa Nabi Sulaiman, hadisnya sahih, Pak. Ya Allah, tolong jadikanlah masjid ini sebagai tempat sholat orang-orang yang kalau mereka keluar dari masjid ini, dosa mereka keluar seperti anak yang baru keluar dari rahim ibunya. Itu Masjidil Aqsa. Nabi Sulaiman kemudian meninggal dunia. Muncullah kemudian suku dari Persia yang dipimpin Raja Nebukadnezar itu menghancurkan Masjidil Aqsa. Terusir lagi itu, Pak, orang-orang Bani Israel. Terusir lagi, Pak. Sampai kemudian orang Romawi menguasai, sampai muncul khalifah yang membebaskan bumi Palestina atau bumi Syam, yaitu Umar bin Khattab. Selesai Umar bin Khattab, kemudian ditaklukkan lagi sama orang-orang Romawi, orang Eropa. Terjadi perang salib, Pak. Muncul Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan kembali. Akhirnya setiap khalifah itu mengistimewakan Masjidil Aqsa sampai 1948. Akhirnya tanah Palestina diserahkan ke Inggris, Inggris menyerahkan ke Israel. 1948 Israel mengumandangkan berdirinya negara Israel. Utusannya datang ke Presiden Soekarno. Kata Presiden Soekarno, siapa Anda? Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena yang mensupport kemerdekaan Indonesia adalah orang-orang Palestina. 1945 Indonesia merdeka, diakui oleh beberapa negara. Pertama kali mengakui salah satunya ulama-ulama dari Palestina. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran kita temukan Allah kadang-kadang menggunakan kata Bani Israel, Allah kadang-kadang menggunakan kata Yahudi. Kapan Allah menggunakan kata Yahudi? Untuk orang-orang Bani Israel yang sudah tidak taat pada Allah, menyembah berhala, membunuh para nabi, Allah menggunakan kata Yahudi. Tapi Allah tidak katakan Yahudi kepada Nabi Allah Musa, karena Nabi Allah Musa, Nabi Harun, mereka adalah Bani Israel yang memiliki ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Dia tidak sebutkan Nabi Daud itu sebagai Yahudi, karena Nabi Daud saleh. Dia tidak sebutkan Nabi Sulaiman sebagai Bani Israel, sebagai Yahudi, disebutnya Bani Israel. Maka walan tardal angkal Yahud wan Nasar hatta tattabi'a millatahum, tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasrani sampai kita mengikuti ajaran mereka. Maksudnya sampai kemudian kita tidak menyembah Allah.
Iya. Ya kita jadi paham Pak sekarang. Bahwa kalau ada orang yang hari ini berkata bahwa itu Palestina itu tanahnya Israel, kita bisa jawab sekarang Pak. Saya mau ceritain dari awal, nanti Bapak bilang begitu Pak. Dia benar dulu di sana ada kerajaan namanya kerajaan Yudea. Dia. Tapi akhirnya dia akan tahu setelah ditarik 2000 tahun sebelum Masehi itu ada suku bangsa yang namanya Kan'an. Dia. Yang pertama kali mendiami tanah Palestina. Nah itu Pak, kita jadi paham siapa suku asli di sana. Kenapa umat Islam sangat berkepentingan dengan tanah Palestina? Karena di sana ada Masjidil Aqsa. Yang hari ini orang-orang Zionis itu ingin menghancurkan Masjidil Aqsa dan ingin mengatakan bahwa di bawah Masjidil Aqsa ada Haikal Sulaiman. Itu mah akal-akalan mereka Pak. Kapan waktu kalau ada kesempatan kita bahas tentang karakter orang Yahudi yang hari ini sama tuh Pak. Mereka pengecut, mereka pendusta. Jangankan anak-anak Palestina Pak, Nabi saja dibunuh oleh mereka Pak. Nabi dibunuh Pak. Nabi Isa mau disalib oleh mereka Pak. Nabi Allah Isa itu kan lahir di Yerusalem Pak. Itu mau dibunuh oleh mereka. Tapi kita bingung. Yang ngebunuh Tuhannya orang Nasrani itu orang Yahudi, tapi bencinya orang Nasrani sama kita Pak. Kita bingung tuh Pak. Kenapa mereka benci sekali sama orang Islam? Padahal orang Islam sangat menghargai apa yang mereka sembah. Gitu kan Pak? Tapi kalau orang Yahudi nggak pernah nerima itu yang namanya Nabi Isa. Bahkan mereka bunuh itu. Ya, tapi buat kita Nabi Isa tidak dibunuh Pak ya. Tapi Nabi Isa nanti akan turun di akhir zaman. Jadi itu Pak, di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mencerahkan kita. Kapan waktu kita bahas tentang Yahudi, kapan waktu kita bahas sejarah Palestina modern. Siapa yang pertama kali mengirimkan orang-orang Yahudi itu datang ke Palestina? Nanti kita akan tahu Pak. Itu sudah ada bukunya Pak. Tapi di pelajaran sekolah Pak, itu tidak dimunculkan. Bahkan sekarang pelajaran-pelajaran sekolah itu ada kecenderungan memang ingin menghapus sejarah dan fakta itu. Jadi ya, innauzubillah min dzalik. Itu saja mungkin. Kalau ada yang ditanyakan, dikembalikan Pak Nandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan perebutan tanah. Ya. Itu ada sertifikat tanah. Baik Pak, saya singkat Pak ya. Di sejarah Palestina modern Pak, dulu yang namanya kekhalifahan Turki Utsmani itu menguasai daerah kuasanya luar biasa. Eropa Timur, negara-negara Balkan itu Pak, itu ada di bawah kekhalifahan Turki Utsmani. Albania, dia itu dulu ada di, sampai kemudian Palestina, Saudi Arabia juga termasuk di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Tapi untuk dua kota suci ini ditaruh gubernur spesial di sana. Tapi kalah Turki Utsmani perang, dia akhirnya tanah-tanahnya dicaplok Pak. Dulu kalau berperang itu Turki Utsmani Pak, misalnya di Aceh itu diserang, dikirim tuh Pak langsung pasukan dari sana. Pangeran Diponegoro itu perang lawan Belanda, itu dikirim Pak jenderal-jenderal dari kekhalifahan Turki.
jenderal di karyawan Turki itu julukannya Ali Bahjah, Pak. Makanya ada kiai dia. Padahal Diponegoro juga seorang ulama gitu, Pak ya. Itu mereka berjuang bersama yang kita kenal dengan Sentot itu, Pak. Sentot Ali Bahjah itu jenderal itu, Pak. Ali Bahjah itu jenderal, Pak. Dia bantuan orang-orang Turki itu, Pak. Itu Kesultanan Turki itu hadirnya di Laut Selatan, Pak. Jadi tentara Pangeran Diponegoro itu ngambil bantuan di sana, Pak. Dibuatlah kemudian cerita-cerita mistis, Pak. Oh, di pantai selatan tuh banyak setan, Pak. Ngambilnya, Pak, malam Jumat karena habis pengajian. Malam Jumat tuh setan pada muncul. Akhirnya ketakutan orang. Jadi kalau ada satu daerah Sultan Turki yang kemudian diserang, dikirim tuh pada sana. Nah, pada saat Sultan Turki lemah, Palestina tidak ada lagi yang menolong. Makanya mereka saat 1917 Inggris datang menguasai, kayak kita pakai bambu runcing awal-awal, Pak. Hanya ada yang di tangan kita saja. Pakai pisau, pakai pedang, tidak bisa melawan. 30 tahun Inggris itu menguasai di sana, mengirimkan tuh, Pak, orang-orang Yahudi dari Eropa dikirim sana. Jadi mereka jadi bangsa yang terusir oleh Nazi Jerman. Ya, akhirnya dikuasai tadi. Jadi gitu, Pak. Wah, sedih, Pak, itu, Pak. Misalnya kita tinggal di sini, orang kita tolongin, Pak, makin banyak kita yang diusir. Itu dia. Diusirnya bukan dibeli tanah kita, Pak, diambil. Rumah kita langsung diambil, Pak. Nah, itu kan banyak tuh, Pak. Kalau kita lihat di YouTube segala macam, ada yang udah lagi asik-asik tinggal di sana, tiba-tiba datang orang Yahudi dari negara mana bilang, keluar kamu di sana, ini tanah kami. Bingung, Pak. Orang Palestina gimana judulnya nih, kami tinggal di sini, beranak bercucu di sini. Tiba-tiba langsung disuruh keluar, datangin tentara, diusir, Pak. Udah gak punya rumah. Dengan alasan ini tanah yang dijanjikan sejak zaman Nabi Musa, sebenarnya bukan tanah dijanjikan itu harus dimiliki, bukan, Pak. Bukan. Itu seperti layaknya kita datang ke berhaji, berangkat berhaji ke Mekah, itu saja, Pak. Dia sebagai perintah, bukan perintah untuk ditinggali, kemudian membunuh orang-orang yang di dalam sana. Itu, Pak, ya Allah alam bisawab. Silakan, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.